Saat hatiku cemas, pikiran kehidupanku, Tuhanku datang segera, dan Ia berseru, hai marilah kepadaku, engkau yang letih dan lesu, dicukupkannya hidupku, tenanglah hatiku. Ai kariaka bidongi, sai di pardudu Tuhani, marawit bunga-bungai, nadenggan nauli. Ai disari honde bata, nasidana setut kinda, lam hitana porsiai, tagamon tadingi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini, Selasa tanggal 9 Agustus 2022. Sebelum kita menerima sentuhan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini 9 Agustus 2022 dari 1 Raja-Raja 17 ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 16 saya akan membacakan untuk kita. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan di tengah-tengah dunia ini. Mungkin ekonomi yang terganggu, terlebih dalam 2 tahun terakhir ini. Ada banyak dari antara saudara-saudara kita yang mengalami gangguan dalam ekonomi mereka karena situasi dan kondisi penyebaran virus COVID-19. Bahkan dari tengah-tengah saudara-saudara kita ada yang bisnisnya terganggu, ekonominya terganggu, mata pencahariannya terganggu, sehingga menimbulkan banyak keraguan, menimbulkan banyak kesulitan-kesulitan, menimbulkan banyak masalah-masalah. Sehingga ada banyak orang tua yang memiliki atau yang mengalami stres karena memikirkan biaya untuk menyekolahkan anaknya, biaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, biaya untuk adat, pesta adat dan lain sebagainya, dan biaya-biaya yang lain yang memang banyak kebutuhan-kebutuhan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari membuka hati terhadap kebenaran firman Tuhan, sama seperti yang dialami oleh Nabi Elia, seorang hamba Tuhan yang diutus ke tengah-tengah kesulitan-kesulitan, atau yang mengalami kesulitan-kesulitan, kelaparan-kelaparan yang luar biasa, tapi justru seorang janda, seorang yang miskin adalah menjadi tempat tujuannya, di mana dia harus menginap di sana. Dan Tuhan mencukupkan mereka. Bahkan kehidupan mereka, makanan mereka tidak berkekurangan. Justru apa yang mereka harapkan atau apa yang mereka khawatirkan selama ini tidak terjadi. Tapi kuasa Tuhan terjadi di sana, mujizat terjadi di sana. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan.
Padahal mereka mau memasak, mereka memakai tepung dan minyak tersebut dari hari ke hari, tapi tidak kekurangan. Itu karena berkat daripada Tuhan. Yang mau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh ajaib, luar biasa dan nyata bagi kehidupan setiap orang percaya. Siapa yang mau mengaminkan firman Tuhan ini, baginya akan mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan. Hidupnya tidak akan berkekurangan, meskipun di tengah badai, meskipun di tengah ancaman-ancaman, ekonomi yang agak terganggu. Tapi yakinlah, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu pasti adanya, karena Dia adalah Allah yang hidup, karena Dia adalah Allah yang peduli. Pernahkah saudara mengalami khawatir dalam hidup dan kehidupan ini? Maka kalau kita merenungkan kembali perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Orang yang percaya kepada Allah dan mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan, dia sesungguhnya tidak mengalami kekurangan. Meskipun kehidupannya mengalami sesuatu kondisi yang kurang baik, tapi Tuhan memeliharanya dan memastikannya hidup dalam keadaan terpelihara. Karena tangan Tuhan sungguh sangat kuat. Karena pemeliharaan Tuhan itu luar biasa bagi setiap yang percaya kepadanya dan bagi setiap orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli itu tidak berkekurangan. Itu firman Tuhan. Dan itu juga yang nyata. Dan itu juga yang terjadi hari ini dan selamanya. Itu yang akan terjadi dalam hidup dan kehidupan orang percaya. Maka datanglah kepada Tuhan, nikmatilah kebesaran Tuhan, rasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan. Jangan ragu atas pertolongan Tuhan. Sehebat apapun persoalan, sehebat apapun yang kita alami, kelemahan-kelemahan kita hari ini, terlebih dalam ekonomi kita, percaya kepada Tuhan. Bekerjalah dengan baik, lanjutkan aktivitasmu, berdoa dan doakan pekerjaanmu, sehingga melalui pekerjaan itu berkat Tuhan mengalir. Amin. Itu yang boleh saya sampaikan hari ini melalui kebenaran firman dalam renungan ini. Semoga saudara terberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu, meneguhkan iman kami kembali, supaya kami tetap percaya bersandar kepadamu, bahwa Engkau sungguh sangat kuat dan tidak ada yang mustahil bagimu. Pemeliharaan Tuhan adalah nyata dalam perjalanan hidup kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang merindukan Engkau berfirman ketika situasi kami sedang mencekam, dan kami melihat dan merasakan dan bersaksi selama 2 tahun ini kasih Tuhan sungguh luar biasa mengasihi kami. Meskipun ekonomi kami terganggu, meskipun ada banyak hal yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami, tapi Tuhan memelihara kami sampai hari ini. Itu karena kasih setia-Mu yang luar biasa. Tuhan, jika ada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, yang mengalami kekhawatiran dalam hidupnya untuk soal makanan dan minuman yang akan mereka makan dan minum pada hari yang akan datang, sertailah mereka Tuhan. Jagailah mereka Bapa. Berkatilah pekerjaan mereka Tuhan yang sesuai dengan firman-Mu, yang sesuai dengan kebenaran yang Engkau nyatakan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami di tengah dunia ini. Berikan mereka kecukupan. Tuhan utus setiap orang percaya untuk menolong setiap saudara-saudara kami yang mengalami kelaparan dimanapun berada saat ini, yang merindukan berkat Tuhan mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka. Bantu kami Tuhan, utus kami Tuhan untuk menjadi pendoa bagi mereka, untuk hati jiwa kami tergerak menolong mereka, sehingga mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa dan mereka rasakan sama seperti yang Elia rasakan. Maka demikian juga yang dirasakan oleh saudara-saudara kami dan setiap anak-anak Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang belum memiliki pekerjaan, sehingga mereka menemukan pekerjaan dan melalui pekerjaannya Tuhan memberikan berkat-berkat kehidupan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami yang sudah bekerja, yakinkan mereka bahwa Tuhan
memakai mereka, menguatkan mereka untuk melakukan pekerjaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui itu juga Tuhan memelihara hidup dan kehidupan mereka. Berkati anak-anak Tuhan tim multimedia kami, supaya mereka memiliki hikmat surgawi, memiliki kekuatan sukacita yang luar biasa untuk boleh melayani Tuhan dari hari ke hari, menampilkan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami akan segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangat selalu, Tuhan pedulikanmu.